Alhamdulillah tahun 2025 ini saya masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat suci di mana umat Islam menjalankan ibadah berpuasa selama 1 bulan lamanya, dan pada saat ini saya masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari biarpun ini bulan Ramadan, tapi tetap kebetulan ada syuting yang mengangkat tentang tema Ramadan gitu kan. Dan ditayangkannya juga pada saat Ramadan, yaitu jam 2 pagi, judulnya Tangan di Atas gitu. Ya saya sih fun-fun aja, justru saya merasa lebih suka kalau Ramadan itu saya tetap syuting. Jadi menjalankan puasa itu nggak terasa gitu, tiba-tiba udah sore aja gitu. Jadi walaupun tetap syuting itu juga merupakan ibadah ya. Ya, sekalian mencari nafkah, sekalian beribadah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai seorang aktor ya. Itu paling selesai syuting baru bisa ketemu dengan keluarga gitu kan. Sambil kadang-kadang bisa ketemu saat berbuka. Kalau enggak ya pada saat sahur aja gitu, dan keluarga saya juga udah terbiasa, jadi enggak menjadi satu halangan lah gitu, atau hambatan gitu. Setiap tahun alhamdulillah saya jalannya ya begini, setiap Ramadan alhamdulillah tetap ada syuting gitu. Apa ada diceritain sedikit nih tinggal religi abang nih. Malu itu mah, itu awalnya kan ada teman ngajak, dia pencipta lagunya. Nah dia membuat lagu temanya tentang Ramadan, dan dia berpikiran wah ini harus ada suara Bang Oding nih. Makanya saya diajak rekaman sama beliau gitu loh. Apa namanya, judulnya itu susahnya menciptakan lagu religi gitu. Susahnya menciptakan lagu religi. Makna atau filosofi dari lagu itu sendiri seperti apa, Bang? Jadi maknanya itu ini adalah kegelisahan seseorang yang sehari-harinya tuh dia merasa bahwa dia tuh jarang sholat. Sholat itu cuman pas Idul Fitri aja gitu loh. Jadi dia pengen apa namanya, menuangkan isi hatinya yang dia sebagai seorang muslim, tapi kok tidak tidak seperti orang-orang lain. Dan ketika dia menciptakan lagu itu pun dia merasa susah banget, kok band-band lain yang bisa menciptakan lagu dan lagunya itu populer tuh mungkin mereka tuh rajin ngaji, rajin sholat gitu. Mungkin karena pengaruh itu dia beranggapan seperti itu. Mengambil atau ikut andil dalam rilis. Ya saya suka aja gitu. Artinya tema lagunya tuh masih relate dengan kehidupan saya sih. Jadi lagu itu Ya kayak kira-kira benchmark bagi relate dengan Bang Oding. kehidupan lah ya. Ya saya juga akuin saya nggak apa namanya, masih jarang lah sholat juga bolong-bolong gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi dan kata-kata syairnya pun ya sesuai dengan gaya saya juga sih, ngerasa begitu. Apakah lagu itu akhirnya menyentuh pribadi Bang Oding sendiri? Kurang lebih menyentuh gitu ya. Artinya ketika saya ikutan nyanyikan lagu itu, saya juga ngerasa itu adalah sebagian sama kayak pandangan hidup saya gitu loh. Nah, itu makanya saya tertarik, ya udah saya ikutan untuk take vokal di rekaman lagu itu. Ini pengalaman abang untuk pertama kali merilis single atau Pertama kali diajakin. Mungkin dari sini nanti saya bisa terinspirasi dah untuk menciptakan lagu sendiri gitu. jadi dari lagu ini abang bisa terinspirasi ya untuk Bisa lagu terinspirasi kedepannya gitu. ya? Bisa ya. Apakah memang abang juga akhirnya mau melebarkan sayap juga Mungkin. menjadi seorang penyanyi atau seperti apa, Bang? Enggak, tetap aja seorang aktor. Jadi ya kalau lagu kan ya selingan lah, mengisi waktu, karena kesempatan ini kan jarang gitu loh. Nah kalau misalnya saya di dunia seni peran kan bisa sampai kapan aja gitu maksudnya. Belum ada rencana kemana-mana. Biasanya kalau nggak ada rencana kemana-mana ya udah kita di rumah aja sambil menunggu tamu atau saudara-saudara yang bersilaturahmi gitu. Kalau tradisi lebaran dari keluarga Bang Uding sendiri, mungkin seperti apa? Hal-hal wajib ya mungkin ada di Ya setiap Ramadan. tradisi di Ramadan ya itu
Sebenarnya sih nggak terlalu spesifik gitu ya. Artinya sama aja kita menjalankan bulan-bulan Ramadan sama bulan-bulan yang sebelumnya juga aktivitasnya sama aja sih. Paling ya bedanya kalau di Ramadan kan kalau malam kita ada tarawih gitu. Nah itu yang kadang-kadang pengen gitu bareng sama keluarga gitu kan sama anak pergi ke masjid untuk tarawih. Tapi untuk karena kita juga syutingnya kadang-kadang sampai malam jadi kesempatan itu ya berkurang gitu. Paling ya kalau misalnya di sela-sela waktu syuting ya saya kalau misalnya nggak take masih ada waktu ya saya apa namanya ke masjid sendiri gitu kan untuk ngikutin sholat taraweh. Nah, Bang, kalau boleh diceritain mungkin karakter Abang nih di sinetron ini seperti apa, Bang? Di sinetron ini jadi dia adalah mewakili seorang pejabat di lingkungan RT atau RW gitu ya. Ya segala sesuatunya setiap ada masalah di perumahan atau di komplek atau di kampung tersebut. Nah, si Pak RW ini harus turun tangan dan menyelesaikannya. Karakternya unik ya. Menggambarkan tokoh yang walaupun banyak masalah tapi dia tetap bisa menyelesaikan dengan secara seksama dan tempo singkat-singkatnya gitu. Oke, Bang, untuk bangun chemistry ini atau bonding sendiri dengan teman-teman pemain yang lain mungkin seperti apa nih, Bang? Sehingga cerita ini atau sinetron ini jadi unik sendiri nih di Ramadan. Iya. Untuk menciptakan chemistry itu kebetulan banyak pemain-pemain yang udah sering ketemu ya, yang sudah sering ketemu dengan saya kayak Surya Saputra, Yeyen, Zaki Zima gitu, Fikri dan Aya gitu. Jadi nggak terlalu ada kesenjangan gitu. Jadi ketika kita latihan, ketika take itu kita udah tahu masing-masing semua apa namanya dialognya kayak apa sehingga sasaran adegannya kayak apa sehingga bisa tercipta dengan sesuai dengan apa yang dituntut oleh naskah gitu. Mungkin kenapa sih orang harus nonton Tangan di Atas ini, Bang Oding? Karena ceritanya cukup unik menurut saya. Di latar belakangi pekerjaan mereka adalah para pengemis, tetapi ternyata mereka itu penghasilannya sama dengan orang yang bekerja di kantor, orang yang bekerja di perusahaan gitu. Dan di dunia nyatanya pun saya pernah temuin gitu loh. Dan ya iya dia berlagak seperti orang misalnya dari rumah naik mobil keluar rumah dipikir orang ke kantor, padahal nanti mereka berhenti di satu tempat dan mereka mulai bekerja yaitu mengemis gitu. Berarti cerita ini memang relate ya sama kehidupan masyarakat. Iya sangat apa namanya jadi ini genrenya termasuk komedi satir gitu ya, termasuk komedi satir. Jadi kehidupan apa namanya kenyataan yang ada terus diangkat melalui komedi gitu. Ya mengenai bencana alam, bencana banjir di Sukabumi saya turut prihatin sekali dengan musibah tersebut di mana saudara-saudara kita banyak yang kehilangan tempat tinggal, banyak yang kehilangan keluarga dan korban jiwa juga belum bisa dipastikan jumlahnya berapa kan masih dalam proses. Dan yang paling miris yaitu berita tentang ibu dan anaknya yang kayaknya udah terjebak banjir dan ketika surut ditemukan masih berpelukan gitu. Itu sangat apa ya miris sekali ngelihatnya gitu. Saya ngebayangin gimana kalau itu terjadi pada keluarga saya, pada anak atau istri saya gitu, anak dan istri saya. Gimana seorang bapak itu ya udah gimana ya, mau nyalain siapa gitu loh, nggak bisa disalahin sementara ini adalah bencana alam ya kan. Saya turut prihatin dan semoga si bapak itu bisa ikhlas, bisa tabah menerima cobaan ini gitu loh, cobaan untuk beliau. Bang, mungkin himbauan buat masyarakat nih Bang, ini karena kita memasuki juga musim penghujan, mungkin sebaiknya seperti apa Bang? Ataupun para teman-teman yang mungkin akan keliling ke sana mungkin seperti apa Bang? Jadi untuk teman-teman atau khalayak ramai yang pengen traveling ke daerah Sukabumi atau Pelabuhan Ratu sebaiknya
ditunda dulu atau mengikuti perkembangan lamaran cuaca gitu dari BMKG. Apabila ada tanda-tanda sebaiknya jangan, dan selalu update gitu loh. Dan sebaiknya sih dihindari dulu lah, karena ini cuaca di bulan ini masih sering turun hujan dan deras sekali ya. Artinya di Jakarta sendiri aja kita deras juga gitu. Di tempat-tempat tertentu, daerah-daerah tertentu yang berpotensi banjir apalagi ya. Sebaiknya kita hindari dulu lah gitu. Saksikan terus sinetron Tangan di Atas pukul 2.00 hanya di RCTI, oke?